Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas tentang eh, lanjutan dari project YouTube studio gue. Nah, sekarang gue mau ngebuat tentang rak kabinet atau ruang kabinet untuk gue tempat gue bekerja. Nah, di sini gue akan ngebuat dengan material besi dan kayu. Nah, jadi nanti untuk detailnya akan seperti apa, mungkin di video sebelumnya gue udah mulai coba untuk rak kabinet gue yang untuk gue kerja itu, cuman memang belum sepenuhnya selesai karena gue ada beberapa kesibukan lainnya kayak gitu. Nah, cuman untuk progres part pertama ini gue akan nge-share dulu eh, apa namanya dokumentasi serta pembuatan prosesnya dari awal seperti itu. Oke, proses awalnya itu terutama kita ngebuat lembar kerja seperti biasa. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu untuk detail ukurannya, ini kalian bisa ikutin persis atau enggak kalian mau ikutin menyesuaikan ukuran ruangan kalian juga bebas aja. Nah, kebetulan ini ukuran untuk ruangan kerja atau YouTube studio gue ukurannya segini. Nah, gue menyesuaikan dan gue gambarin gue pasin gitu rak untuk rak kerja gue atau rak kabinet kerja gue di sini kayak gitu. Oke. Nah, ini ukurannya udah gue jelasin detail semua ya. Jadi kalian bisa lihat aja sih di sini seperti itu. Oke. Nah, terus lanjut lagi setelah gue udah desain lalu gue mulai mencari bahan-bahannya untuk di eh, toko Baja Prima. Nah, Baja Prima ini gue biasa beli besi-besi ini karena di sini komplit banget. Jadi dan udah gitu harganya juga relatif lebih murah dan plus dia bisa langsung antar kayak gitu. Jadi kayak simpel banget kita pesen langsung kita diantar kayak gitu. Nah, material pilihan besi yang gue pilih ini ukurannya 2x2. Nah, tapi di sini gue belanjanya itu waktu itu gue totalin sama pembelian material untuk tangga. Nah, jadi di sini nanti ada bondnya, jadi kalian bisa lihat ya total gue belanja itu berapa sih kayak gitu. Oke, nah setelah gue udah pesan semua kebutuhan material semua dan lain-lain, lalu gue langsung pembayaran di kasir, terus habis itu gue pilih juga beberapa catnya, terus habis itu sebelum cat juga gue udah beliin anti karatnya atau meni gitu ya. Terus habis itu gue beli dempul juga, jadi gue udah beli semua di sini. Gitu. Nah, ini di kasirnya pas sebelum gue transaksi pembayaran. Nah, di sini ada transaksi pembayaran. Nah, transaksi pembayarannya itu apa namanya? Kalian bisa lihat ya total belanjanya saya itu berapa. Jadi kalau kalian tanya, "Bang, harganya berapa semua belanja bahannya?" Nah, itu gue bener-bener share sekarang di sini biar kalian tahu. Nah, ini proses pengiriman bahannya ketika sampai di rumah seperti itu. Nah, setelah sampai di rumah, gue langsung potong-potong. Jadi sebenarnya di sini gue ada sedikit eh, trauma sedikit untuk masalah las karena gue masih belum begitu berani pegang alat las karena sebelumnya waktu itu gue pernah coba belajar ngelas terus tiba-tiba kayak eh, ciprat atau apa namanya mentahan besinya itu ke kaki gue kayak gitu. Jadi ya memang gue agak kurang safety waktu itu, makanya gue agak di sini gue meminta bantuan sama pekerja gue kayak gitu. Cuman untuk bagian motong-motongnya itu gue semua yang potong kayak gitu. Nah, ini proses pemotongannya. Ini gue juga standar aja sih semuanya pakai gerinda standar. Kalian juga kalau misalnya kalian punya, kalian juga bisa pakai gerinda-gerinda potong kayak gitu. Nah, jadi di sini sedikit tips kalau misalnya kalian untuk motong-motong bagian besi itu kalau bisa jangan motongnya langsung habis, tapi potongnya setengah agar dia nggak berbalik atau nggak dia nggak kickback ke kita. Karena emang agak lumayan ya kalau misalnya kita main power tools seperti ini gitu. Oke, lanjut lagi kita ke apa namanya? Kita lihat semuanya udah dipotong-potong, udah semuanya beres, dipotong-potong. Lalu lanjut lagi ke pengelasan. Nah, ini pengelasan ini dikerjakan oleh pekerja gue yang kerja sama gue saat ini. Nah, ini pekerja gue ini multi talenta sih. Jadi
selama beberapa proyek yang gue kerjakan ini, dia semua yang in charge gitu, termasuk beberapa proyek-proyek yang gue pegang saat ini, dia yang pegang kayak gitu. Oke, next. Jadi setelah semua rangka bagian besinya udah selesai, lanjut lagi gue langsung ngerjain proses kayu. Nah, kalau untuk pengerjaan kayunya, ini gue ngerjain sendiri. Jadi kalau misalnya tadi besi gue masih dibantu ya sama pekerja gue untuk bagian pengelasan gitu. Tapi pemotongan besinya itu gue semua. Oke, terus lanjut lagi. Nah, ini gue melakukan sama kayak biasa. Mungkin di video-video sebelumnya juga gue udah sering banget bikin apa namanya dokumentasi seperti ini. Jadi simpel ya, yang gue pakai kayunya itu 9 mili. Terus habis itu dengan rangka 18 mili dan gue lapis dengan HPL. Jadi HPL-nya tetap gue samain dengan motif yang ada di rumah gue yang untuk di kitchen atau di TV kabinet gue yang di proyek-proyek sebelumnya. Jadi semuanya masih dalam satu konsep seperti itu. Nah, terus di sini gue juga apa namanya melakukannya semuanya dengan ada beberapa yang gue lakukan dengan alat trimmer atau router untuk apa namanya untuk perapihan untuk bagian HPL-nya, dan ada pula yang gue lakukan untuk manualnya itu dengan menggunakan kikir atau menggunakan kikir ya. Jadi ada teknik manual dan ada teknik gue memakai router kayak gitu. Sebenarnya ada juga sih yang nanya, Bang, kalau misalnya lo kayaknya udah ahli deh megang beberapa alat. Nah, kenapa gue di sini selalu ngasih lihat gue selalu kalau beberapa proyek yang bisa gue kerjain itu pasti gue kerjain sendiri, walaupun gue ada para pekerja gue yang kerja sama gue. Jadi gue tetap pengen ngasih inspirasi buat kalian. Kalian juga pasti bisa untuk bikin beberapa proyek-proyek yang kalian pengenkan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat ini semua setelah di finishing dan setelah ditempel HPL. Nah, ini nantinya kita bawa lagi pulang. Nah, ini kebetulan di workshop saya ngerjainnya. Nah, habis itu dibawa pulang, terus habis itu di fitting lagi, dan tapi memang ini belum selesai semua. Jadi ini masih di part 1, ini belum selesai semua. Mohon maaf banget gue belum bisa langsung selesaiin semua karena gue banyak banget ada beberapa project dan ada beberapa kesibukan juga lainnya. Jadi gue masih ada beberapa yang pending sih, sedikit, tinggal sedikit aja. Jadi setelah gue bawa, udah gue fitting dan udah gue pasin semua dan udah masuk semua sih. Jadi tinggal ada lemarinya yang gue belum bikin. Jadi di kabinetnya itu kalau tadi lihat di gambar yang pertama atau di desain yang pertama itu ada kotaknya gitu, itu untuk lemari penyimpanan dokumen-dokumen gue kayak gitu. Oke, nah jadi kurang lebih kayak gitu aja project apa namanya pembuatan rak kabinet untuk ruangan kerja gue, dan ini nanti selanjutnya di part 2 itu akan gue share lagi untuk mengenai progres hasil akhirnya. Nah, ini cuplikan aja sih, sedikit cuplikan sedikit ini untuk ngasih lihat progresnya tuh sebenarnya udah kepasang kayak gitu. Tapi nanti gue akan apa namanya kalau misalnya udah selesai setup semua, gue akan share lagi untuk part yang keduanya kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian penasaran, tunggu terus di video gue. Jangan lupa kalian terus dukung channel gue untuk bisa lebih berkembang lagi. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Jadi setiap project gue ini, gue akan share semua bagi kalian. Buat kalian juga lah, buat semuanya. Dan dukung terus channel gue. Oke, bye-bye.